berjalannya ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami ikat, kami tolak keluar dari tempat ini. Izinkan Roh-Mu saja yang bekerja dengan bebas. Semua pujian, semua doa dan ibadah kami hari ini kami persembahkan hanya bagi Dikau Allah yang kudus. Kami bawa menjadi dupa yang harum naik ke hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, izinkan Roh Kudus dengan bebas bekerja di tengah-tengah kami. Amin. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Angkat pujian bersama-sama di hadapan hadirat-Nya. Biarlah Roh-Nya memenuhi kita dengan kehadiran. Haleluya. Di hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang
Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita kembali memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Lukas di pasalnya yang ke-6 ayat 38 berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Menyambut untuk kita sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, senang sekali kita boleh berjumpa kembali di rumah Tuhan ini, di hari Sabat, di hari kita boleh mengenang juga kembali bagaimana Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang bangkit. Dan kebangkitannya itu memberi kemenangan, ya, pengharapan, kepastian juga dalam seluruh kisah kehidupan kita, baik di dunia ini maupun kelak ketika kita meninggalkan dunia ini. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur juga kita masih ada di bulan keluarga, ya. Jadi artinya mari kita juga terus boleh juga satu bulan ini merenung-renungkan juga kembali sudah sampai sejauh mana kita menghidup, ya, setiap perjalanan keluarga kita di dalam Tuhan, ya. Karena saya percaya bahwa setiap keluarga yang dipersatukan itu bukan dengan kebetulan, ya, tetapi ada rencana Tuhan yang indah yang hendak dinyatakan dalam setiap keluarga Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Yang bagi belum berkeluarga, bulan keluarga ini juga menjadi satu momentum juga untuk mempersiapkan diri kalau Tuhan panggil juga untuk memasuki hidup berkeluarga di kemudian hari. Ya Bapak Ibu, bagi yang semua yang sudah mendaftar, jangan lupa hari ini, ya, di sore hari kegiatan kita yang sudah dipersiapkan dari berabad-abad yang lampau mungkin, ya, bukan kali, ya. Dari berbulan-bulan yang lampau, ya, rapat yang begitu intensif, persiapan yang begitu luar biasa. Ya, kalau saya lihat ini gak main-main persiapannya Bapak Ibu, ya. Luar biasa, kita patut apresiasi panitianya itu, ya. Terus tiktokan untuk apa Bapak Ibu? Untuk mempersiapkan kegiatan kita di sore hari ini. Karena itu bagi yang sudah mendaftar, jangan lupa sore nanti jam berapa ya Bu Silvi? 15.30 diharapkan Bapak Ibu yang sudah mendaftar hadirlah di Maxi Resto. Ya, kemarin juga saya sudah ke sana, saya sudah tinjau tempatnya, ya. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi tolong yang sudah mendaftar hadirlah nanti. Tapi jangan sendiri hadirnya, bawa pasangannya. Ya, anaknya kalau ada tolong diusahakan, dipikirkan gimana caranya untuk bisa dititipkan dulu kalau masih bayi. Mungkin kasih CTM aja biar tidur mungkin berapa jam gitu ya. Oh jangan ya Bapak Ibu, ya, itu jadi kekerasan juga gitu ya. Pokoknya yang diharapkan itu suami istri yang datang. Jangan suami dengan istri yang lain pula gitu ya. Atau istri dengan suami yang lain pula.
tapi yang sah yang sudah dipersatukan Tuhan ya. Jadi datang nanti kita mau belajar, kita mau bersuka cita dan satu harapan yang terbesar pulang ya. Ada refreshment, ada kesegaran yang baru dalam hidup keluarganya ya. Kalau keluarga-keluarga GKMI Bandung itu ya semakin erat, saya yakin gereja kita ini juga akan luar biasa dalam pelayanannya. Besok ada juga ya Bu ya komisi senior juga, kalau jangan lupa nih yang sudah senior 50 tahun sadar dirilah ya, tolong ya gitu. Datang besok untuk ibadah komisi senior, itu juga rame, gembira, sukacita dalam setiap peribadatannya. Saya juga selalu hadir di sana Bapak Ibu walaupun umur saya belum 50 tahun. Tapi yang namanya Pak Gembalanya semua komisi ya harus hadir gitu ya. Karena gembala itu gak punya jenis kelamin, gak punya juga umur gitu ya. Mau siapa komisi anak juga harus hadir, wanita juga saya, perempuan saya juga hadir di sana. Tapi paling enak itu komisi perempuan itu Bapak Ibu. Hadir di sana karena kesejahteraan biasanya lebih baik di sana. Kalau komisi Bapak juga kelihatannya akan ada ibadah gak Pak Danu? Sabtu ini? Sabtu ini ya? Minggu depan komisi Bapaknya juga jangan lupa itu ya. Kelihatannya kalau tidak ada perubahan mungkin di keluarganya Pak Tafa. Ya, kita mau motong kaki 4 katanya. Itu meja Bapak Ibu ya, itu maksudnya. Ya, kita doakan juga nanti anak-anak kita sore hari akan pulang ya dari acara Youth Summit dari hari Jumat yang lalu, mereka sudah ada di Bogor. Nanti sore akan pulang, semoga pulangnya membawa hal-hal yang baru Bapak Ibu ya. Dan juga ya terima kasih nih untuk Bu Nurlela ya bersama dengan keluarganya, juga Bu Novi. Ini saya lihat ternyata juga anak saya yang paling cantik. Ini Rahel juga sudah jadi song leader gitu ya. Bu Nomi juga, ada Hagai, ada Abah. Ya Ivan yang walaupun saat ini sebenarnya sedang pergumulan untuk anaknya yang dikasihi sedang opnam di rumah sakit. Tapi tetap dia carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya sehingga segala sesuatunya ditambahkan kepadamu. Mungkin itu dia mengimani firman Tuhan itu kah? Sehingga dia melayani terlebih dahulu walaupun anaknya saat ini sedang di rumah sakit di Santosa. Kita doakan Kiandra ya yang keren itu bisa segera pulih, sehat ya. Kalau boleh juga dititipkan di pastori juga boleh saja itu ya. Nanti Ivan tolong kerjakan lagi PR-nya yang berikutnya. Baik Bapak Ibu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, meninggikan Allah kita dengan sukacita. Kita tahu badai hidup pasti ada, persoalan pasti ada. Tapi Tuhan adalah perlindungan kita. Kita percaya bahwa Dia akan selalu menjaga kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Bertepuk tangan bersama. Memuji Tuhan, tinggikan Allah kita. Ya Yesus, Kaulah gunung batu keluputan kami, tempat perlindungan kami. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia. Ya Yesus.
Puji Tuhan, mari saya mengundang kita bangkit berdiri. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Haleluya. Ayo. Kita melihat mereka. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita membawa doa-doa kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita dengan segenap hati kita, perlindungan Tuhan itu nyata bagi kita. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Haleluya Tuhan.
melihat ada 3 hal yang penting ya Bapa, yaitu Engkau adalah Bapa, Engkau adalah Raja, dan Engkau adalah Allah. Dan saat ini Bapa izinkan kami mendekati-Mu sebagai Raja. Jika di satu pemerintahan ada seorang raja bernama Ahasiweros, dan tidak sembarangan orang boleh datang bertemu dengan dia. Sebab ketika orang sembarangan datang menghadap raja tersebut, tanpa ada cincin yang diberikan kepadanya, yang diarahkan kepadanya, maka orang itu harus mati. Bapak, jika sebegitu ketat protokol untuk bertemu dengan raja di dunia ini, bahkan ketika kami pun ingin berjumpa dengan presiden kami, ada banyak paspampres, ada banyak protokoler yang harus kami tempuh. Tapi saat ini izinkan kami mendatang menghampiri Engkau ya Bapa, Raja atas semesta ini. Tidak ada hal yang bisa kami berikan untuk kami layak di hadapan-Mu. Tapi kami memberanikan diri masuk dalam hadirat-Mu, meminta belas kasihan-Mu dengan dasar kekudusan Tuhan kami Yesus Kristus, dengan dasar darah-Nya yang telah menebus kami. Apa ada hal penting yang ingin kami sampaikan kepadamu sebagai Raja? Ada banyak hal yang kami rindukan terjadi di dunia ini, di gereja kami, di keluarga kami, di ekonomi kami, di kesehatan kami. Yang kami tahu ketika kami bertemu dengan Raja tersebut, maka segala permasalahan kami boleh selesai. Dan inilah kami ya Bapa, dengan darah adi Tuhan kami Yesus Kristus, darah yang begitu mahal, darah yang begitu kudus, kami datang menghampiri Engkau, mengajukan permohonan-permohonan kami. Bapak, Engkau lihat di gerejamu di tempat ini, ada banyak orang yang menggantungkan hidupnya kepada Engkau, yang mempercayai Engkau dengan seluruh imannya. Kami tahu iman kami tidak sempurna ya Bapa. Kami tahu iman kami juga, kami berjuang untuk mempertahankan iman kami di tengah dunia ini. Tapi kami meminta kepadamu ya Bapa, berikan kami iman yang murni itu ya Bapa. Berikan kami iman yang sejati itu ya Bapa. Iman yang berani mempercayai Allah dengan segenap hidupnya, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap pikirannya dan akal budinya, dengan segenap hatinya. Bapa, di saat-saat seperti ini, kami tahu iman adalah jawaban atas semua hal yang kami rindukan terjadi. Bapak, kami mau berdoa untuk kami boleh percaya kepada Engkau lebih daripada saat-saat sebelumnya. Di tengah-tengah banyak orang yang hijrah, di tengah-tengah orang yang ganti server, yang login ke tempat lain. Bapak, lihat tempat ini ya Bapak. Mungkin jumlah kami terus menurun. Mungkin kekuatan kami semakin melemah. Mungkin kursi-kursi di tempat ini pun ada banyak hal yang masih kosong. Bapak, inilah kami domba-dombamu, kawanan kecilmu ya Bapak, yang masih terus mempercayakan hidupnya kepada Engkau. Dan saat ini kami meminta ya Bapak, kiranya Kau pakai iman kami ini yang sebesar biji sesawi untuk boleh mengundang hadirat Tuhan turun di tempat ini. Kami mau berkata ya Bapak, diberkatilah bakul-bakul nasi kami, diberkatilah usaha pekerjaan kami, diberkatilah perusahaan tempat kami bekerja, diberkatilah bos-bos tempat kami yang memimpin perusahaan dengan baik, diberkatilah manajer-manajer kami ya Bapa. Kami perintahkan kehidupan masuk dalam setiap hal, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam ekonomi keluarga kami, ke dalam pekerjaan kami ya Bapa. Karena itu saja yang kami bisa ya Bapa. Kami meminta kepada Engkau Raja di atas segala raja. Kiranya Engkau berkenan menghadapkan wajah-Mu kepada kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan memberkati setiap hal yang kami kerjakan. Karena Engkau adalah pemilik langit dan bumi. Saat ini Bapa ada badai bergelora. Saat ini Bapa ada banyak angin badai di sekeliling kami. Tapi kami mau percaya ya Bapa. Laksana burung Raja Wali yang memanfaatkan setiap kesulitan dan badai hidup untuk terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Demikianlah Engkau Bapa kami akan memakai segala kesulitan hidup yang anak-anak-Mu alami untuk membuat iman kami semakin murni, semakin indah. Untuk kami boleh berada di posisi yang semakin tinggi dan semakin tinggi.
Bapa, kami percaya ketika Engkau sudah menciptakan kami, maka Engkau pun juga akan menuntun kami. Dan ketika Engkau sudah menuntun kami, maka Engkau akan memelihara dan menjaga kami sampai di garis akhir kami. Segala rencanamu atas kami pasti terjadi. Banyak manusia berusaha mereka-rekakan yang jahat atas kami, tapi Tuhan akan memakai itu untuk mereka-rekakan kebaikan buat kami. Bapa, kami percaya Kau adalah Allah yang hidup, Kau adalah Allah yang perkasa. Kau yang mengatur segala jagat raya ini ya Bapa. Kau yang duduk di tahtamu dan tidak pernah turun dari sana ya Bapa. Dan Kau tidak pernah terkalahkan satu kali pun. Dan ketika Engkau berkenan, maka orang-orang pilihanmu itu akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena dia berjalan bersama dengan Allah yang luar biasa. Bapak, lihat ini kami ya Bapak. Orang-orang biasa yang memiliki Allah yang luar biasa. Orang-orang lemah yang memiliki Allah yang kuat. Dan kami meminta kepadamu ya Bapa, tunjukkan dirimu kuat di dalam kami. Nyatakan terangmu di tengah kami. Ketika dunia gelap, kami meminta kepadamu, sinar Tuhan, terang Tuhan semakin bercahaya di dalam kami. Ketika orang bilang hari semakin malam, tapi kami percaya malam itu sudah akan berganti dengan rembang pagi. Dan sinar Tuhan akan semakin berkilauan ya Bapa. Gunung Tuhan akan Tuhan tinggikan. Dan di tempat ini ada banyak orang-orang yang Tuhan akan muliakan. Di tempat ini akan banyak orang-orang yang Tuhan besarkan. Dan di tempat ini ada banyak orang yang Tuhan akan berkati. Supaya ketika dunia membutuhkan, kami boleh melihat, kami menjadi jawaban buat mereka. Kami menjadi solusi buat mereka. Bapak, pakai kami menjadi sarana berkat-Mu. Pakai kami menjadi wadah yang layak. Menjadi wadah yang tidak bocor. Menjadi wadah yang penuh untuk bisa menampung sebanyak-banyaknya tuayan yang sudah Tuhan siapkan. Berkati gerejamu di tempat ini. Berkati hamba-Mu Pak El dan keluarga, juga para majelis dan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Jadikan kami bangunan rumah Allah yang kudus, bangunan rohani ya Bapa, di mana kami adalah batu-batu penyusunnya. Dan kami boleh bersinergi, kami boleh bergandengan tangan, menjadi gereja gedung yang bukan sekedar gedung, infrastruktur, tapi kami menjadi komunitas rohani, di mana setiap orang yang datang ke tempat ini boleh percaya, ya kami boleh melihat ada Allah yang hidup di tengah komunitas ini, di tengah persekutuan ini, dan kami mau bergabung. Kami mau menjadi batu-batu yang hidup bagi Tuhan. Kami juga mau mengenal Allah-Mu, sama seperti kami dikenal oleh Allah kami. Bapak, kami juga mau berdoa buat keluarga-keluarga di tempat ini. Kau memberkati setiap keluarga di tempat ini. Apapun kondisi kami ya Bapak, Engkau lebih tahu. Kau memberkati ya Bapak, dari setiap rumah kami, di ruang tidur kami, di ruang keluarga kami, di dapur kami, juga di halaman kami, di semuanya ada berkat Tuhan, ada sukacita dari Tuhan, damai sejahtera Tuhan hadir. Kau memberkati ya Bapak suami dan istri, juga orang tua dan anak. Kiranya jangan hilangkan kasih dari suami kepada istrinya, jangan hilangkan ketertundukan dan hormat dari seorang istri kepada suaminya. Dan jangan juga Bapak Engkau hilangkan ketertundukan dan hormat patuh dari seorang anak kepada orang tuanya. Dan juga kasih dan teladan dari orang tua bagi anak-anaknya. Bapak, kami tahu iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia akan mengambil segala sesuatu yang berharga. Tapi kami percaya Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Penjaga kami tidak pernah terlelap dan tertidur. Anak muda punya kekuatan dan masa depan. Dan itu juga yang akan dicuri oleh si jahat ya Bapa. Masa depan dan kekuatan mereka. Kami mau berdoa buat itu ya Bapa. Jangan biarkan masa depan mereka rusak oleh karena kesalahan-kesalahan bodoh mereka di masa muda mereka. Dan jangan biarkan kekuatan mereka berikan kepada hal-hal yang jahat ya Bapa. Kepada perempuan-perempuan yang tidak benar. Kepada narkoba dan kepada hal-hal yang menjadi candu dan merusak kekuatan mereka. Kami juga mau berdoa buat para orang-orang tua. Uban adalah lambang kebijaksanaan dan hikmat dan pengalaman yang Tuhan sudah garap mereka. Kami mau berdoa ya Bapak supaya Tuhan jagai hikmat mereka. Supaya mereka tidak menjadi orang yang bodoh di masa tua mereka. Menjadi orang yang menyesal karena telah meninggalkan banyak hal-hal yang baik dan melupakan Tuhan. Sehingga mereka mengutuki Tuhan di hari tuanya. Dan ini berkata semuanya sia-sia.
Bapa, jagai hikmat mereka, jagai keteladanan mereka. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kecil kami ya Bapa. Karena mereka punya kepolosan dan ketulusan ya Bapa. Mereka punya iman seperti anak kecil. Ketika iblis hendak mencuri itu dari mereka, kami meminta proteksi daripadamu. Kiranya keiman dan kepolosan mereka, itu boleh mengajari kami orang-orang yang lebih tua, bahwa Tuhan menghargai iman yang sederhana. Iman yang tidak berbelat-belit. Iman yang percaya bahwa Bapaknya akan selalu menopang dan memeliharanya. Yang selalu mencukupkan dan melindunginya. Kami berdoa ya Bapa, buat para suami yang sedang pergi bekerja. Jadikan dia petarung-petarung yang kuat. Jadikan dia orang-orang yang bisa berdiri gagah di tengah duniamu ya Bapa. Supaya dia boleh bawa pulang hasil dan berkat untuk keluarga dan anak istrinya ya Bapa. Dan kami berdoa buat para istri yang ada di rumah. Supaya dia boleh menjadi istri yang luar biasa cakap. Seperti Amsal di 31. Supaya dia boleh mempersiapkan rumahnya dengan penuh kasih Tuhan. Dengan penuh kekuatan daripada Tuhan. Supaya anak cucu dan suaminya boleh berbangga bahwa ada wanita bijak yang Tuhan tanam di rumah mereka. Bapak, kami mau berdoa buat kesatuan kami di tempat ini. Kami berbeda tetapi kami memiliki Tuhan yang sama. Memiliki Bapa yang sama, iman yang sama. Dan kami mau perkatakan bahwa unity ini akan memanggil berkat-Mu ya Bapa. Kiranya berkat Tuhan turun di tempat ini. Dan jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti yang sudah Engkau rancangkan di surga sana. Terima kasih ya Bapa yang telah mengajarkan kami hari ini doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan sebentar ini hamba-Nya. Naikkan pujian ini bersama. Cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri bersama, katakan suara-Mu Tuhan, suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafas
Tuhan, sepanjang hidup kami juga boleh menjadi orang-orang dan bahkan keluarga-keluarga yang selalu menyanyikan kebaikan-Mu. Dan nyanyian itu bukan hanya dalam mulut kami, tetapi juga menjadi sebuah nyanyian yang mewujud dalam segala laku kehidupan kami. Dan itu juga menjadikan kami keluarga-keluarga yang boleh dipakai untuk memberkati di dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu biarlah firman-Mu yang sebentar kami dengarkan permenungannya juga menjadi firman yang boleh mengubahkan hidup kami semakin seperti Engkau dalam segala laku hidup ini. Hadirlah Tuhan dan izinkan hamba-Mu yang sudah membaca, mempersiapkan dan akan memperkatakan, biarlah juga semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, hari ini kita kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus di pasalnya yang ketiga ayat ke-8 hingga ke-12. Dengan terang tema, ya, karena kita masih bulan keluarga, maka kita mau belajar menjadi keluarga yang memberkati. Ya, bagaimana kita menjadi keluarga yang memberkati? Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang keluarga yang mengampuni. Ya, jadi kalau kita sudah diampuni juga, ya tentunya kita juga boleh menjadi keluarga-keluarga yang memberkati dalam kehidupan ini. Jika sudah ketemu Bapak Ibu dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat ke-8 hingga ayat yang ke-12. Kalau sudah ketemu mari kita sama-sama perhatikan dan saya akan membacakan kepada kita sekalian firman Tuhan yang menjadi dasar dalam permenungan kita di pagi hari ini. Akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat. Dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mau setia membaca firman Tuhan, merenungkannya dan juga mau melakukan di dalam seluruh kehidupan setiap saat. Pertanyaan klasik Bapak Ibu, ya. Boleh diklik. Pertanyaan klasik, kira-kira manakah yang lebih dahulu? Ini bukan bicara tentang telur dan ayam, mana yang lebih dahulu ya. Apakah duluan telur, apakah duluan ayam? Tapi yang mau saya tanya ini adalah mana yang lebih dahulu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Diberkati atau memberkati? Bapak Ibu. Hah? Wih, keren. Sudah dilakukan? Ya. Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaannya mana yang lebih dahulu? Diberkati atau memberkati? Di dalam iman kepercayaan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus ini. Mana kira-kira Bapak Ibu? Sepakat kita dengan jawaban Abah Dudi? Bahwa kita harus menjadi orang-orang yang memberkati. Betul? Betul? Kok ragu ya jawabannya ya? Betul ya, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang memberkati. Ya, menjadi orang-orang yang memberkati. Ya Bapak Ibu, tapi dalam kenyataannya kalau kita boleh jujur juga kita sering mau menjadi orang-orang yang lebih banyak menerima apa? Diberkati gitu ya. Pengennya itu diberkati, diberkati, diberkati. Ya kan? Minta berkat daripada Tuhan. Padahal sebenarnya berkat Tuhan itu sudah melimpah dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita nggak sadar atau pura-pura lupa. Atau juga bahkan merasa kurang daripada berkat yang Tuhan berikan kepada kita.
Ya Bapak Ibu bisa dilihat juga itu nanti di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai 14. Itu tentang janda ya yang didatangi ya oleh Elia gitu loh. Dia kan penuh dengan kekurangan, tepungnya tinggal sedikit lalu si Elia minta lagi itu. Tapi akhirnya dia justru tetap juga mau memberkati, memberikan dan percaya bahwa kalau dia sudah memberi juga bukan dia akan mengalami kekurangan, kehilangan, ya kehampaan. Tapi Tuhan juga akan memberkati dia kembali. Ya. Nah tadi juga di dalam Lukas 6 ayat 38 juga dalam nats pembimbing kita juga diingatkan. Nah tapi Bapak Ibu tentunya kita kan tema kita keluarga yang memberkati. Kita mau juga melihat gimana sih kita itu bisa menjadi orang-orang yang memberkati dalam kehidupan kita. Baik tadi tentunya dalam hal ini keluarga-keluarga kita. Ya, ternyata Bapak Ibu paling tidak salah satu yang menjadi fundamental, yang mendasar supaya kita bisa menjadi orang-orang yang memberkati itu adalah ya ketika kita menerima dia dulu di dalam kehidupan kita ini. Menerima dia secara utuh. Ya, dan menerima Tuhan itu juga secara yakin bahwa Tuhan itu sudah hadir, sudah berkuasa, ya, sudah melimpahkan berkatnya dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah menerima dia, ya, maka tentunya seperti kata Paulus itu terjadilah perubahan dalam hidup kita. Kita menjadi ciptaan-ciptaan yang baru, manusia-manusia yang baru. Nah, manusia yang baru ini juga tentunya dalam cara pandang kehidupan kita. Banyak loh juga sebenarnya ya orang-orang percaya itu sepertinya dia sudah menjadi orang-orang percaya dari lampau, dari lama. Tapi ternyata cara pandang hidupnya belum seperti cara pandang Kristus. Nah itulah yang sering membuat dia hidupnya itu pengen berkat saja. Tapi kalau dia sudah benar-benar merasakan ya. Tadi lagunya itu sepanjang hidupku ya. Kita merasakan kasih Tuhan. Ya dalam hidup kita ini pemeliharaan Tuhan. Dalam hidup kita ini. Maka hidup kita itu juga akan menjadi hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih karunia Tuhan. Ya ini cara pandang kita. Kalau kita sudah menerima dia Bapak Ibu. Ya dalam hal segala kehidupan kita. Dan itu juga akan mewujud dalam segala laku kehidupan yang ada dalam diri kita. Nah ini ya. Memberkati itu ternyata kalau kita boleh renungkan. Merupakan kalau kita mau melakukannya. Itu dimulai dengan perubahan cara pandang dalam kehidupan ini. Cara pandangnya berubah di dalam kita menerima dia sebagai sang pembebas. Yang telah memberikan kehidupan yang baru. Dan itu juga mewujud dalam perilaku-perilaku kehidupan yang baru pula dalam diri kita. Nah tentunya ini juga berkaitan kalau kita juga sudah punya cara pandang hidup yang baru. Termasuk dengan apa yang kita miliki. Apa yang kita punya. Termasuk dengan keluarga-keluarga kita Bapak Ibu. Satu hal yang harus kita ingat ya Bapak Ibu saudara dan saudari. Sepakat atau tidak sepakat kita perlu menyadari akan hal ini. Saya mau katakan, apapun yang saat ini engkau punyai, miliki, itu bukan milikmu secara utuh. Jadi apapun yang kau miliki itu Bapak Ibu, itu bukan milikmu secara absolut, total. Termasuk juga pasangan hidupmu, anakmu, semuanya loh Bapak Ibu menurut hemat saya. Itu bukan milik kita secara utuh, secara absolut. Tetapi semua yang dimiliki kita itu hanya sebagai sebuah kepercayaan. Yang dipercayakan oleh Tuhan untuk apa? Untuk kita kelola dengan baik. Karena Tuhanlah yang sesungguhnya pemilik absolut atas seluruh kehidupan kita. Termasuk keluargamu. Nah ini cara pandang kita sebenarnya kalau kita di dalam kehidupan kita, di dalam iman kita. Kalau kita sudah dibaharui. Nah kalau kita sudah dibaharui Bapak Ibu, kalau kita sadar semuanya ini bukan milik kita, maka kita menjadi orang-orang tuh yang gak rakus, pengennya semua hanya untuk diri kita. Gak menjadi orang yang pengen ngenggam semua milik kita, ya dekep semua milik kita, merasa milik kita, anak kita itu kita dekep terus gitu Bapak Ibu. Tidak,
Tapi kita sadar bahwa semua yang ada milik kita ini hanya dipercayakan untuk kita kelola. Karena kita tahu semua yang kita miliki ini adalah milik Tuhan secara absolut. Dengan itu kita akan memiliki sikap hidup yang bertanggung jawab terhadap semua yang kita miliki, termasuk keluarga-keluarga kita. Karena pada akhirnya juga Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sepakat atau tidak sepakat, kita akan mempertanggungjawabkan keluarga kita itu juga nanti di hadapan Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan juga janji pernikahan kita yang sudah kita nyatakan di hadapan Tuhan loh. Ya, itu kita akan pertanggungjawabkan loh nanti Bapak Ibu. Jangan kita pikir bahwa kalau ini kita hanya sebagai sebuah seremonial saja, itu ada di depan diberkati. Kata-kata Bapak Ibu, saya menerima dia. Ya, saya menerima dia itu berarti kita menerima apa yang di-delivery atau yang diberikan oleh Tuhan loh kepada kita. Ya, saya menerima dia, siapa nama istri kita, siapa nama suami kita itu. Menjadi teman hidup kita, menjadi pasangan hidup kita. Di dalam hal apa kita katakan? Dalam suka, duka, segala macam. Sampai bahkan maut memisahkan kehidupan kita. Itu sebagai sebuah komitmen kita. Dan kalau itu komitmen, itu menjadi sebuah juga pertanggungjawaban yang akan kita sampaikan nanti di kemudian hari. Kehadapan Tuhan, keluargamu. Bagaimana engkau pertanggungjawabkan? Termasuk juga apakah keluarga-keluarga kita ini menjadi keluarga-keluarga yang memberkati di dalam kehidupan di dunia ini. Atau sebaliknya kita menjadi keluarga-keluarga yang bukan memberkati. Lawan memberkati berarti apa? Mengkutuki. Menjadi keluarga-keluarga yang troublemaker, pembuat onar, pembuat kesusahan. Tentunya tidak itu yang harus kita nyatakan. Tetapi kita menjadi keluarga-keluarga yang memberkati. Jadi poin pertamanya yang paling penting itu kalau kita mau bisa menjadi keluarga yang memberkati, sadari loh Bapak Ibu bahwa semua yang diberikan kepada kita itu, istri kita, suami kita, itu adalah pemberian Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita kelola dengan baik, ya anak kita itu juga kita kelola dengan baik, ya sehingga itu menjadikan kita keluarga yang juga bisa memberkati. Jadi cara pandang kita menjadi berbeda, bukan lagi pengen diberkati, tapi sudah menjadi keluarga-keluarga yang mau memberkati. Nah, bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang memberkati kalau kita lihat dari 1 Petrus pasal 3 ini. Nah, kalau saya boleh lihat Bapak Ibu, ada 3 hal lah paling tidak yang kita bisa pelajari untuk kita bisa menjadi keluarga yang memberkati. Ya, yang pertama tentunya tadi itu secara dasarnya kita harus mempunyai pandangan hidup yang baru dulu. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-8, 9 dan 10 paling tidak ada kunci-kuncinya di sana untuk kita bisa menjadi keluarga yang memberkati. Ya, kalau di ayat 8 dikatakan tadi di sana, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ayat yang 9 juga bisa dibaca dan ayat yang ke-10. Saya melihat ayat 3, 8 dan 9 ini ada 3 hal yang bisa kita pakai untuk kita bisa belajar menjadi keluarga yang memberkati. Yang pertama itu apa? Ternyata kalau kita mau belajar menjadi keluarga yang memberkati, maka kita di ayat yang ke-8 tadi dikatakan seia sekata. Itu kata kunci Bapak Ibu juga. Ya, jadi hendaklah kamu semua seia sekata. Seia sekata itu sama dengan juga satu pikiran. Nah, berarti apa Bapak Ibu? Seringkali keluarga itu tidak bisa menjadi keluarga yang memberkati karena di dalam kehidupan keluarganya pun tidak ada seia sekata. Suaminya ke utara, istrinya ke barat, anak-anaknya ke selatan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya kan? Semuanya itu berjalan sendiri tapi hidup di dalam satu rumah. Ya, rumah itu hanya sekedar rumah ternyata. Tapi di dalam rumah itu tidak ada seia sekata. Tidak ada satu pikiran. Nah, ini bisa menjamin bahwa kita tidak bisa menjadi keluarga yang memberkati.
Karena nggak ada seia sekata, nggak ada satu pikiran, nggak ada satu fokus. Tapi fokusnya itu terpecah-pecah. Ya, semuanya jadi apa? Pakai otoritasnya nanti. Semuanya pakai kekuasaannya. Suami mengklaim karena dia kepala dalam keluarga, dia pakai klaim itu untuk mengatur segala sesuatunya. Istrinya juga harus tunduk karena pakai, ya seringkali kan kita juga ya mengklaim ingin mengalahkan ini dan itu pakai ayat-ayat firman Tuhan. Ya kan tujuannya untuk mengalahkan. Ya padahal nggak begitu ayat firman Tuhan itu. Kemarin juga saya bimbingan pranikah itu sama si Gamaliel ya, sama si Hana. Ya dia bilang Pak tentang mendidik anak. Dia bilang firman Tuhan kan kata adakan di Amsal dibilang apa Bapak Ibu? Didiklah anakmu dengan apa? Dengan rotan katanya gitu kan. Ya dengan rotan. Lalu Adrian tuh juga ngomong kesaksian gitu. Dia ya pernah juga gitu. Tapi saya tanya dulu emang kamu pernah dipukul tuh pakai apa? Ya pakai rotan Pak. Pernah enggak yang lain? Pernah Pak pakai apa namanya? Ikat pinggang. Saya bilang kamu harus protes tuh sama papamu. Enggak alkitabiah mukulnya. Pakai ikat pinggang harusnya pakai rotan. Kalau enggak pakai rotan berarti enggak alkitabiah. Gitu kan? Ya. Karena Bapak Ibu ayat itu jangan kita telan bulat-bulat. Jadi bukan berarti Bapak Ibu diizinkan nih orang tua untuk mukulin anaknya. Kalaupun mau mukulin cari rotan loh Bapak Ibu ya. Kalau enggak ada rotan jangan enggak boleh kamu mukul anakmu. Berarti kamu enggak alkitabiah. Ya kalau kamu pukul pakai sapu, pakai lidi berarti kamu enggak alkitabiah itu. Bukan begitu Bapak Ibu. Ya, bukan begitu kalau kita merenungkan firman Tuhan itu. Artinya kalau didiklah itu artinya ya kamu ajar betul-betul. Bahkan sebenarnya ayat itu juga mengajak sebelum kamu memukul anakmu dengan rotan, kamu udah bener enggak hidupmu? Sebagai seorang orang tua, sebagai orang bapak, sebagai ayah, sebagai ibu. Kadang-kadang kita ini kan pakai otoritas gitu kan. Aku nih bapakmu, nurut. Tapi bapaknya pun sebenarnya nggak bisa diturutin. Karena hidupnya pun juga nggak ngalor, nggak ngidul. Nggak jelas juntrungannya. Maaf mungkin kalau omongan saya ini keras Bapak Ibu. Tapi ya kalau kita mau menjadi satu keluarga, ya seia sekata dong. Nah sulit dan sangat sulit ketika ada dua nakoda dalam sebuah kapal. Betul ya? Kalau ada dua kaptennya di dalam kapal itu, sama kekuatannya. Mau gimana itu jalannya kapal itu? Ya, arahnya dan tujuannya mau menjadi akan sangat susah. Mau dibawa kemana itu keluarganya? Kalau ada dua kapten paling tidak di dalam sebuah kapal. Nggak ada satu pikiran yang sama, arah yang sama. Istrinya pengen ke kanan, suaminya pengen ke kiri, anaknya pengen lurus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nggak nyampe itu keluarganya dalam tujuan yang Tuhan mau satukan. Jadi kalau di situ dikatakan tadi di ayat 8. Ya banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu. Tapi khotbah saya tidak akan panjang nih karena siap-siap kita mau pasutri gitu ya. Nah karena itu dikatakan di ayat 8 tadi itu nanti kita bisa pelajari lagi seperasaan. Tapi poin penting ini ya kalau menurut saya sih kalau sudah seia sekata maka kamu juga akan seperasaan, mengasihi, penyayang dan rendah hati itu di ayat 8. Jadi yang pertama Bapak Ibu kalau saudara dan saudari kita dalam keluarga kita yuk sekarang cek dulu. Sudah enggak kita akhirnya ini ketemu seia sekata dalam hidup keluarga kita. Atau dalam keluarga kita ini sesungguhnya ada dua nakoda. Ya, yang seringkali itu membuat kita menjadi arah perjalanan hidup keluarga kita itu enggak jalan-jalan. Ya, bahkan di dalamnya rame terus Bapak Ibu. Nah seia sekata itu juga menjadi sebuah kekuatan dalam hidup kita sesungguhnya. Persoalanmu memang banyak pasti Bapak Ibu. Dalam hidup berkeluarga itu gak ada yang namanya ya tidak punya namanya persoalan. Tapi saya yakin dengan seia sekata ini persoalanmu itu sudah bisa diselesaikan loh. Ya kesulitan ekonomi pun mungkin saat ini sedang melanda hidup keluargamu. Kalau dalam keluarga itu ada seia sekata kesulitan itu bisa terselesaikan juga dengan baik. Ya, kekuatan keluarga terletak pada kesatuan pikiran. Dan itu bisa muncul dalam rasa saling memiliki satu dengan yang lainnya. Nah karena itu Bapak Ibu poin yang kedua, tadi yang pertama kita harus mengalami hidup baru. Maka sekarang kita mau diajak, ada enggak rasa yang saling memiliki dalam kehidupan keluarga kita? Ada enggak keluarga kita ini sebagai memang surga yang Tuhan juga mau hadirkan dalam kehidupan kita?
ini bicaranya bukan kalau kita ngelihat keluarga itu kalau lengkap dalam sarana prasarananya, ya fasilitas rumahnya bagus itu baru ada rasa memiliki. Enggak Bapak Ibu. Bahkan kalau saya lihat sekarang ini banyak orang-orang itu perkotaan justru diajar dengan orang-orang yang tinggal di pedesaan. Dalam model hidup berkeluarga. Kita sering kali di perkotaan ini tidak lagi ada rasa saling memiliki. Yang kita miliki kadangkala bukan lagi keluarga kita. Tapi yang kita miliki sudah apa? Pekerjaan kita. Ya, sehingga kalau hari libur itu stres Bapak Ibu. Karena harus ngumpul di rumah. Gak kerja. Ya kan stres. Waduh ini libur nih. Ketemu lagi sama dia ini. Ya istrinya gitu Bapak Ibu. Ketemu lagi ya istrinya juga stres nih, suamiku libur nih. Kadang-kadang kalendernya tuh pengen dicoret gitu, nggak ada tanggal merah gitu. Supaya suaminya tuh pergi kerja gitu loh. Karena kalau di rumah itu bukan lagi damai. Waduh jadi recok. Nggak karena apa? Yang nggak ada rasa saling memiliki. Bapak Ibu ada nggak kita di sini yang kalau Bapak Ibu yang bekerja jauh. Itu masih ada rasa rindu yang sangat mendalam untuk segera pengen pulang ke rumah. Pengen itu hari itu cepat gantilah. Ya, Sabtu langsung segera bisa Sabtu atau Jumat. Supaya apa? Supaya aku bisa pulang ke rumah lihat istriku. Perempuan yang paling cantik sedunia. Walaupun mungkin tubuhnya sudah seperti ini dan itu. Gitu ya. Walaupun mungkin dia tidak lagi pipinya itu kenceng tapi sudah kendor gitu loh. Tapi tetap dia wanita yang paling aku nantikan untuk aku jumpai. Bapak-bapak yang kerja jauh ada gak punya kerinduan seperti itu? Bagus? Apa hubungannya si Dansim? Dansim belum berkeluarga kok malah Dansim. Iya kan? Betul ya. Ini kayaknya ada yang Pak Sutri nanti salah satunya Abah nih kasih CTM kelihatannya ini. Biar tidur. Bu Novi nanti dibawa ya. Biar dia agak tenang dikit gitu ya. Pak Direktur, Pak Budi masih rindu enggak? Karena sekarang dia ini sudah banyak jam terbangnya ini. Dari Sabang sampai Merauke dia. Rindu enggak pengen cepat segera pulang? Atau wah kalau bisa hari jangan bergantilah. Biar saya tetap di luar kota. Karena di luar kota itu lebih menarik daripada di rumah. Gak apa-apa ungkapkan sekarang Pak. Gak ada mumpung gak ada Bu Sintia di sini. Rindu enggak Pak? Pengen berarti ada kerinduan enggak pengen Bapak Ibu. Kata pengen itu kan berarti ada konotasi juga sebenarnya sih yang enggak gagah banget gitu loh. Jangan pakai pengen-pengen Pak, itu tafsirannya itu sangat terbuka luas. Tafsirannya dikunci. Ya Pak Pendeta saya harus rindu gitu, pengen pulang segera. Saya jujur Bapak Ibu saya selalu rindu. Kalau kadang-kadang tukaran pelayanan itu ya pergi ada pelayanan apa segala macam. Tuh kadang-kadang saya ogah-ogahan tuh pengen pergi sebenarnya. Karena malas tuh ninggalin istri sama anak. Padahal ya kalau ketemu juga ya rame-rame terus juga sih. Ya tadi malam juga saya saksikan tuh. Ya kadang-kadang gitu. Ya kalau misalnya dia juga pergi tuh saya kadang-kadang kelabakan tuh. Jadi agak bodoh saya Bapak Ibu. Kalau kayak kemarin tuh istri saya tuh pergi ada acara di Pangandaran gitu ya segala macam tuh. Saya menjadi bodoh itu di pastori. Mau makan apa itu bingung Bapak Ibu. Padahal dia punya uang gitu loh. Tapi keluar tuh males gitu loh. Padahal kan bisa kan keluar saya makan sendiri. Mumpung gak ada istri kan saya bisa makan sepuas-puasnya kan. Iya kan. Ambil mejeng-mejeng gitu kan. Habis makan minum kopi apa segala macam gitu kan. Kadang-kadang istri saya WA. Pak udah makan. Udah makan apa kamu? Indomie. Nasi telur gitu ceplok telur. Kok gak kamu keluar? Kok gak cari makan di luar? Males saya bilang gitu. Ya kan gak ada kamu. Wah istri saya di sana kan langsung kelepek-kelepek. I love you papa gitu kan. Nah Bapak Ibu rasa memiliki. Kayak sekarang aja saya rindu banget tuh pengen ketemu sama anak saya ini. Ya kan belum pulang dia nanti itu. Ya hampir setiap hari juga saya tanya gimana caranya. Tadi malam sampai jam 12 malam mereka. Bisa tidur wah luar biasa gitu. Ini Bapak Ibu seia sekata. Jadi poin keduanya yuk sekarang cek. Mumpung masih ada kesempatan. Sebelum kita diajak untuk mempertanggungjawabkan keluarga kita. Sudah enggak kita seia sekata. Karena Paulus katakan tadi. Dan akhirnya ya ujung-ujungnya itu poin pentingnya. Hendaklah kamu seia sekata. Nah itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu. Kalau kita sudah seia sekata dari ayat yang ke-9. Kita juga harus menyadari. Bahwa kita ini juga setiap keluarga itu dipanggil untuk menerima berkat. Dan juga menjadi berkat.
Ya, kalau dibaca tuh lengkap di ayat 9 tadi dikatakan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah, that's point gitu loh. Itulah yang utama dalam keluargamu. Engkau dipersatukan itu untuk apa? Kamu dipanggil untuk yaitu memperoleh berkat dan bahkan menjadi berkat. Ya kan? Dikatakan di ayat 9 kalau saya baca pakai terjemahan yang versi kedua. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan dan caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, keluarga kita itu dipanggil bukan untuk menjadi keluarga yang penuh dengan kutuk. Enggak ada Bapak Ibu, keluarga kita itu dipakai untuk menjadi keluarga yang penuh dengan kutuk. Mengkutuki, tapi setiap keluarga kita itu dipanggil mendapatkan berkat dan juga menjadi berkat dalam kehidupan kita ini. Bagaimana caranya tadi? Yang kedua, ya harus mulai dengan seia sekata, satu pikiran dalam keluargamu. Menjadi orang percaya itu pasti lo menerima berkat. Pasti Bapak Ibu. Enggak ada kita di sini sesungguhnya yang tidak diberkati. Amin. Ada Bapak di sini Ibu yang sudah menjadi orang percaya itu berpuluh-puluh tahun sesungguhnya tidak pernah menerima berkat dari Tuhan. Tuhan kita sama Bapak Ibu. Dan Tuhan kita yang sama itu juga sama memperlakukan kita semuanya. Enggak ada pengkhususan berkatnya berlimpah lebih banyak kepada saya sebagai hamba Tuhan. Enggak tuh. Tetap sama Bapak Ibu. Buktinya apa? Ya saya juga sebenarnya juga diberikan juga ujian-ujian dalam hidup ini. Tapi juga diberikan berkat. Ujiannya apa Bapak Ibu? Saya sekarang ini makin mendekatkan diri sama Tuhan Bapak Ibu. Ketika kaki saya ini kesleo Bapak Ibu. Saya beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu itu kecelakaan. Yang tadi Bu Jumintar tanya, kenapa kakinya pincang Pak? Gitu ya. Saya kecelakaan Bapak Ibu. Memang salah satu impian saya yang tidak terwujud selain jadi penyanyi atau apa, yaitu jadi pembalap Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau ada yang sudah banyak ternyata kesaksian yang kalau saya bonceng itu, yang saya bonceng di belakang tuh hidupnya lebih dekat sama Tuhan Bapak Ibu. Karena ketika saya bonceng itu dia selalu berdoa di belakang Tuhan, sertai lindungi perjalanan kami. Ya mungkin itu bokongnya sampai basah itu duduk di belakang Bapak Ibu. Karena saya kalau naik motor memang agak-agak kencang gitu loh. Kemarin Pak Tarigan waktu saya jatuh itu tanya, oh ini Pak jangan kencang-kencang. Iya saya diajarin David saya bilang gitu. Ya kan ngeles Bapak Ibu. Ya berapa minggu yang lalu saya jatuh ke seleo Bapak Ibu. Kakinya sakit ini makanya ya agak-agak pincang. Tapi ya diajakin terus tuh sama yang baju orange ini ya. Ya dia bilang gini jalan-jalannya pincang katanya Bapak Ibu. Dia belum tahu rasanya. Ya, nah tetap juga ya semuanya kita punya pergumulan. Tapi juga Bapak Ibu bukan hanya pergumulan yang diberikan Tuhan sama kita. Tapi juga Tuhan memberikan berkat loh bagi kita sekalian. Ya kita juga memberi berkat. Nah karena itu Bapak Ibu ya kalau kita sudah dipanggil untuk menerima berkat dan menjadi berkat maka keluargamu pun juga seharusnya jangan menghentikan berkat itu hanya untuk keluargamu. Tetapi engkau juga menjadi keluarga-keluarga yang harus menyalurkan berkat itu. Karena itu panggilan kita. Ya memang hidup kita ini tidak selalu mudah ya. Benar ya Bapak Ibu ada di sini dari hari pertama nikah sampai usia pernikahannya mungkin sudah 50 tahun, 25 tahun. Gak pernah punya masalah Bapak Ibu. Ada selalu mesra, selalu teletabis terus berpelukan. Ya selalu baik-baik saja Bapak Ibu ada di sini keluarganya. Gak pernah, kalau kita mungkin diskusi siapa di sini tanya gitu. Pak Pendeta saya bingung loh. Dari nikah sampai sekarang kami tuh gak pernah ribut sama istri saya. Saya gak pernah berantem sama istri saya. Saya gak pernah cekcok. Kami tuh, wah ekonomi kami tuh bagus-bagus saja terus Pak Pendeta. Gak pernah kami tuh berkekurangan. Pokoknya selalu hidup kami tuh berkelimpahan Pak Pendeta. Saya bingung nih, kok saya selalu punya berkat yang berkelimpahan ya Pak Pendeta? Ada Bapak Ibu yang seperti itu hidup berkeluarganya? Kalau ada kita minta ke depan ini, kita minta resepnya apa? Kok bisa hidup keluarganya gak seperti itu? Enggak ada ya Bapak Ibu ya. Setiap keluarga kita itu punya kisah salibnya. Benar enggak? Setiap keluarga kita itu pasti punya kisah salibnya Bapak Ibu. Kita pasti semua ini punya kisah salibnya. Memang enggak mudah. Tapi Bapak Ibu satu hal. Yakinkan dirimu. Yakinkan keluargamu. Kalau engkau bersama Yesus. Pada akhirnya semua akan menjadi indah.
Percayakan hidup keluargamu padanya, maka kegelisahan akan pudar dari hari-harimu. Dan sebaliknya, engkau akan menjadi keluarga yang menyalurkan berkat dalam hidup ini. Iya loh Bapak Ibu, siapa sih kita ini tidak punya pergumulan? Saya aja punya pergumulan Bapak Ibu. Ada yang mau dengar pergumulan saya Bapak Ibu? Siap, tapi kiranya jangan hanya mendengar dong. Tapi kasih solusi dong bagi saya. Bisa enggak? Ya kadang-kadang kita tuh seringkali hanya dengerin pergumulan keluarga-keluarga orang. Tapi enggak mau nolong cari solusi. Kalau mau siap mendengar saya kasih satu aja lah. Pergumulan saya ini, dompet saya agak tipis isinya. Enggak usah yang berat-berat lah. Bisa enggak menolong saya menyelesaikan pergumulan saya itu? Kacau kan Bapak Ibu? Iya kan? Nah Bapak Ibu kita semua, tapi jangan dengan pergumulan ini ya, membuat kita tidak menjadi orang-orang yang memberkati. Karena itu yakinkan diri kita bersama dengan Tuhan Yesus pada akhirnya menjadi indah. Kemarin saya dengar tuh kesaksiannya Pak Danu itu, bagaimana dia perjuangan untuk kehidupan keluarganya. Wah saya terkesima, wah luar biasa. Ya dia selalu kata prinsipnya kalau ada pergumulan dia selalu apa itu Pak? Hitung katanya. Hitung hari, satu hari Tuhan belum lakukan, mungkin hari besoknya. Dia enggak mengkutukin Tuhan Bapak Ibu, tapi hitung. Mungkin saya belajar, tadi juga saya mandi gitu ya. Saya menghitung kaki saya kapan sembuh ini. Ya, enggak sembuh-sembuh Tuhannya kebangetan juga kali ya. Tapi nanti mungkin sembuh acara pasutri karena nanti itu menarik Bapak Ibu ya. Ada joget-jogetnya juga itu nanti itu. Ada pokoknya wah gamesnya luar biasa, hadiahnya katanya kulkas katanya Bapak Ibu. Ya, sama rumah karena disponsori sama Bu Neti katanya nanti itu. Ada rumah tapi brosurnya saja Bapak Ibu. Ya, jadi yang tadi yang sudah daftar jangan lupa nanti. Jangan telat ya Bapak Ibu ya. Karena agak macet tuh nanti jalanannya ke Cimbeluit itu ya. Jadi tolong jangan telat sampai ke sana. Nah menjaga kualitas itu Bapak Ibu dipanggil kita untuk menjadi berkat. Yang ketiga Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan? Secara praktikalnya kita bisa menjadi orang yang memberkati keluarga kita. Itu ada di ayat yang ke-10 tadi dikatakan. Ya, di ayat yang ke-10 Bapak Ibu kalau kita lihat agak terganggu lagi nih Mika. Ya, ayat yang ke-10 itu berarti kita diajak untuk menjadi keluarga yang memberkati itu gak repot-repot loh Bapak Ibu. Ternyata di ayat yang ke-10 itu salah satunya adalah menjadi keluarga yang menjaga lidah. Ya, memberkati itu juga kita bisa dengan menjaga lidah kita. Wah itu sudah terakhir Mika, berarti sudah amin tuh. Kalau itu bagian itu bagian terakhirnya. Berarti ya menjaga lidah Bapak Ibu. Dikatakan di ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Nah ternyata kita bisa menjadi keluarga yang memberkati, ya mundur ini. Nah ini dia. Itu dengan kita menjaga lidah kita. Menjaga lidah itu juga menunjukkan sebenarnya kualitas kehidupan kita. Keluarga yang diberkati dan memberkati bukan hanya dilihat dalam pemberian-pemberian materi saja. Namun juga dalam tutur katanya yang menunjukkan Kristus berkuasa atas keluarga tersebut. Ini kembali disadarkan kepada kita Bapak Ibu. Bicara menjadi orang yang memberkati itu bukan hanya tentang gift materi. Tapi kita bisa menjadi keluarga yang memberkati itu dengan kita punya kualitas yang baik dalam keluarga kita. Simpelnya apa? Tutur kata kita. Ya, tutur kata kita itu memberkati. Setiap orang yang berjumpa dan menjumpai kita, kita tunjukkan kualitas kita sebagai orang pribadi yang sudah dijamah oleh Kristus. Keluarga kita juga. Kita kemana-mana bawa keluarga kita juga menjadi keluarga yang punya kualitas yang baik. Yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi hal yang berikutnya ini Bapak Ibu kalau kita mau menjadi keluarga yang memberkati. Maka yuk mulai jaga laku hidup kita. Jadi bukan bisa bilang berkata Pak Pendeta saya belum bisa menjadi keluarga yang memberkati karena ekonomi kami aja masih sulit Pak Pendeta. Untuk mikirin kebutuhan keluarga sehari-hari saja masih sulit. Enggak Bapak Ibu. Engkau bisa menjadi keluarga yang memberkati. Kalau engkau juga punya tutur kata yang selalu mempermuliakan Tuhan.
Ya kan? Tuh Bapak Ibu, jadi nggak ada excuse-nya. Nah menjaga lidah ini juga Bapak Ibu mau mengingatkan kepada kita menjaga kualitas hidup kita. Sadarin bahwa Tuhan itu selalu melihat keluarga kita. Ya Tuhan itu melihat keluargamu, Tuhan itu mencintai keluargamu, Tuhan itu memiliki rencana bagi keluargamu. Jangan karena kebisingan dunia ini memalingkan keluargamu dari suara Dia, bahkan saksinya. Jangan Bapak Ibu, karena segala persoalan kita menjadikan keluarga kita tidak berkualitas. Tapi harusnya keluarga kita selalu memperdendangkan kemuliaan Tuhan, menyuarakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Mungkin rumah kita sederhana Bapak Ibu. Tapi kalau kita berkualitas di rumah kita yang sederhana itu, selalu ada puja dan puji bagi kemuliaan Tuhan. Itu juga sudah memberkati loh Bapak Ibu. Keluargamu sudah menjadi keluarga yang memberkati. Mungkin rumahmu itu hanya sepetak kecil, sederhana sekali. Barang-barangmu sederhana sekali. Tapi di dalam rumahmu itu ada canda tawa yang penuh dengan kegembiraan. Antara ayah dengan anak-anak, antara ibu dengan suami dan anak-anaknya. Tetanggamu akan melihat, ih keluarga ini kok keren ya. Tapi mungkin sebaliknya Bapak Ibu, keluargamu itu berkelimpahan dengan segala sesuatunya, lengkap. Tapi di dalamnya ya yang ada hanya tangisan, jeritan. Ya. Hanya ada erangan, amarah, kebencian. Raut muka yang tidak penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Tetangga kirimu akan juga berkata, ini kok keluarganya seperti itu, enggak jadi berkat. Nah ternyata Bapak Ibu sangat simpel kita bisa memberkati. Karena itu kesimpulannya Bapak Ibu. Gimana kita bisa menjadi keluarga yang memberkati? Kesimpulannya bahwa memberkati itu bukan dengan materi semata-mata. Tapi dengan sikap-sikap hidup kita yang sesuai dan berkenan pada Tuhan juga merupakan sudah memberkati. Termasuk hal itu juga dalam bentuk dan tampilan keluarga-keluargamu. Sudah enggak keluarga-keluarga kita ini menjadi keluarga yang memberkati. Dan itu juga menjadi keluarga yang mempersaksikan Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini. Anak-anak kita itu hangat bersama dengan papa dan mamanya. Ya, tapi Pak Pendeta, saya itu punya banyak persoalan dalam keluarga saya. Bapak Ibu, iya. Saya banyak melukai anak saya, iya. Saya banyak melukai istri dan suami saya, iya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, waktu masih Tuhan berikan kepada engkau. Waktu masih Tuhan berikan hari ini kepada engkau. Enggak ada yang sebenarnya yang tidak bisa kita rubah untuk menjadi lebih baik. Kalau engkau mau. Kalau engkau mau. Karena itu Bapak Ibu, saya mengulang kembali. Bulan keluarga ini mengajak kita Bapak Ibu untuk tidak pergi kemana-mana. Tapi bulan keluarga ini mengajak kita pulang yuk. Pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahmu masing-masing. Lihat istrimu, lihat suamimu, lihat anak-anakmu. Sudah enggak seia sekata, satu pikiran. Sudah enggak di dalamnya ya ada berkat Tuhan yang juga kita sudah aliri. Sudah enggak kita menjaga kualitasnya. Kalau itu kita lakukan Bapak Ibu, kita juga akan bisa menjadi keluarga yang memberkati. Punya kualitas yang pembeda dari keluarga-keluarga yang lain. Di dunia ini banyak keluarga Bapak Ibu. Banyak orang yang berkeluarga. Tetapi di dunia yang banyak orang berkeluarga ini, masih sedikit yang punya keluarga berkualitas. Tuhan rindu itu ada di GKMI Bandung. Keluarga-keluarga yang berkualitas. Karena itu terakhir Bapak Ibu, jangan biarkan dunia yang sibuk ini tidak membuat dirimu cukup waktu untuk orang-orang yang engkau cintai. Jangan biarkan Bapak Ibu. Dunia yang sibuk ini dengan berbagai macam persoalannya, pergumulannya, kesulitannya, tantangannya, membuat engkau tidak memiliki cukup waktu untuk orang-orang yang engkau cintai. Jangan biarkan. Tapi jadikan waktu yang masih ada ini, itu menjadi cukup dan bahkan lebih bagi orang-orang yang engkau cintai.
Sehingga kalau ada keberpisahan pada waktunya, engkau tidak akan menyesal. Karena kalau kita sudah dia terbujur kaku, Bapak Ibu mau bagaimanapun kamu bilang, aku akan mencintaimu suamiku gitu. Gak bisa. Gak bisa Bapak Ibu. Kalau sudah terbujur kaku gak bisa. Mumpung masih ada waktu Bapak Ibu. Yuk miliki waktu dengan orang-orang yang mencintaimu. Karena itu Bapak Ibu saya sering mengatakan bagi setiap orang yang berpelayanan di gereja ini. Jangan terlalu lama-lama di gereja. Ya, saya berani mengusir kalau yang terlalu lama di gereja ini. Ya, saya suruh pulang. Karena kadang-kadang gereja itu juga bisa jadi tempat pelarian loh Bapak Ibu. Malas di rumah, ya tapi gak mau pengen ke tempat yang aneh-aneh. Saya ke gereja aja lah. Tapi itu membuat saya juga repot Bapak Ibu sebenarnya. Ya, karena pastorinya ada di sebelah gitu kan. Repot juga itu harus temanin terus gitu. Padahal saya pengen peluk-pelukan sama istri saya kan gitu kan. Ini ada jemaat, gak mungkin saya usir. Karena ya pelayanan di gereja terus gitu loh. Malas dia di rumah. Ya, tapi kan itu. Tapi saya bisa katakan Bapak Ibu, banyak orang juga yang pelarian di gereja. Ya, karena malas di rumah. Tapi saya bilang, ya tapi bukan berarti dengan ini, berarti Pak Pendeta boleh ya kami malas melayani ya. Tidak juga seperti itu, jangan ditelan bulat-bulat ya. Gitu. Maksud saya, yuk pulang bagi keluarga. Saya masih ingat saya pernah agak sedikit bilang sama Pak Danu. Karena kan waktu dia jadi ketua majelis pada lampau itu, aktifnya kan luar biasa itu mendampingi saya pelayanan. Tapi suatu saat saya pernah ya Pak, saya bilang, Pak pulang, kerja Pak. Nanti dapurmu itu gak ngebul, saya bilang gitu. Nanti Bu Danu itu bisa marah-marah, Rebeka bisa marah-marah itu. Ya kalau gak ada lagi pemasukan, gara-gara apa? Papa itu sibuk di gereja terus. Ya kan ketua majelis gitu, saya suruh Pak pulang, kerja, biar saya melayani di sini. Saya yang akan coba ngerantasi Pak persoalan-persoalan ini. Bapak Ibu gitu. Pak Agus juga kan gak mungkin dia ketua majelis, Pak gak usah kerja ya. Di gereja aja pelayanan gitu saya bilang. Ya gak bisa nanti Bu Nani ya bahaya gak bisa beli skincare katanya gitu kan. Ya kan gak bisa pedikur medikur nanti jadinya. Ya kan karena itu ya bekerja tapi bisa saja kan diatur di TikTokan gitu kan. Di segala persoalan gitu ya. Ya Pak Direktur gitu kan. Jangan sering-sering juga di gereja di depan gitu. Juga pulang gitu. Kadang-kadang dia sering kali itu gak pulang-pulang itu udah jam 6 gitu. Ya pernah ketemu di sana, enggak pulang-pulang ini. Macet Pak katanya. Ya gara-gara macet dia belum pulang. Tapi jangan alasan macet itu jadi sengaja nanti jam 10, jam 11 dia pulang gitu kan. Udah ngantuk langsung tidur kan. Wah ngantuk saya gak mau lagi peluk-pelukan sama Bu Cynthia. Kan kacau. Nah karena itu mari Bapak Ibu. Kalau engkau mau menjadi keluarga yang memberkati. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu akan mengubah perspektif cara pandang hidupmu. Dan itu akan membuat engkau menjadi orang-orang yang menyadari akan segala berkat yang Tuhan sudah berikan. Dan punya kualitas dalam hidupmu. Dan itu menjadi sesuatu yang engkau pancarkan dalam keluargamu. Dan saya yakin Bapak Ibu ketika nanti kita kembali kepada Tuhan. Mempertanggungjawabkan setiap janji pernikahan kita. Kita akan ditemukan Tuhan. Engkau keluarga yang sudah menghidupi apa yang menjadi janjimu. Tuhan akan senang dan Tuhan akan bilang, ayo masuklah keluarga yang sudah mempermuliakanku. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami boleh kembali ada di bulan keluarga ini. Yang kami tahu juga Tuhan seringkali hidup berkeluarga itu penuh dengan dinamika. Turun naik bahkan masuk lembah kekelaman. Banyak persoalan, kesulitan. Tetapi kami diingatkan bahwa kami bukan menghidupi persoalan-persoalan itu saja. Tapi kami dipanggil untuk menjadi keluarga yang memberkati. Karena itu Tuhan lahirlah di dalam setiap keluarga kami. Bertumbuhlah, berkembanglah dan bahkan berkuasalah. Sehingga terjadi pemulihan-pemulihan, relasi-relasi diperbaiki. Dan akhirnya juga keluarga kami boleh menjadi keluarga yang memberkati. Tolong kami Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama kembali sebagai jemaat Kristen yang ingin terus meneladani Kristus. Kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan kita dengan berkata, kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah kita pula bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Puji Tuhan, terima kasih Pak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komsel. Saya persilakan Komsel untuk maju ke depan.
Ya, puji Tuhan. Kita akan membawa korban syukur dan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari yang bertugas boleh maju ke depan. Kita akan tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Saat ini Bapa, kami mengucap syukur untuk Tuhan sudah memberi kesempatan bagi kami membawa korban syukur dan persembahan kami. Kami persiapkan hati kami. Segenap persembahan ini biarlah menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan atasnya. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang sudah kami terima. Karena kami percaya Bapa akan terus memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari saya persilakan kita membawa korban syukur kita. Dan sekaligus juga warta jemaat akan kita dengarkan yang disampaikan majelis. Selamat pagi Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar untuk warta jemaat. Yang pertama atas nama majelis mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala, juga segenap tim pelayan mimbar, tim mulmet, Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian pengumuman yang pertama Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disinggung-singgung ya. Bapak Ibu, hari ini adalah hari-hari yang dinanti untuk pasutri yang sudah mendaftarkan diri, mengingatkan kembali bahwa hari ini adalah ibadah pasutri yang akan dilaksanakan di Maxi Resto di Jalan Gunung Agung nomor 8 Ciumbeluit ya. Jamnya jam 3:30 sore. Jangan terlambat ya Bapak Ibu, dan ini ada pesan khususnya. Diharap Bapak Ibu untuk dandan yang untuk ibu-ibu ya dandannya yang cantik, bapak-bapaknya yang cakep begitu ya katanya di sini. Untuk ingat dulu zaman saat-saat pacaran. Katanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dandan yang cakep dan jangan terlambat. Kemudian yang kedua, dari Komisi Pemberdayaan Ekonomi Gereja memberi kesempatan untuk memfasilitasi jemaat yang akan membuka usaha POM Mikor dengan investasi 25 juta dengan syarat dan ketentuan. Yang pertama, investasi sudah termasuk mini POM, tangki penampungan dan minyak goreng sebanyak 1.000 liter. Kemudian yang kedua, mempunyai lokasi POM Mikor yang bisa diakses untuk keluar masuk mobil. Kemudian ketersediaan rutin minyak goreng sesuai putaran atau omset POM Mikor dan sekaligus servis peralatan POM Mikor. Kemudian yang terakhir, pengelolaan diserahkan kepada POM Mikor. Bagi Bapak Ibu yang berminat, info lengkapnya dapat menghubungi Penatua Bukit Masiaan dan Bapak Alvin. Kemudian yang ketiga, untuk penggalangan dana misi. Bapak Ibu, gereja melalui Departemen Pengembangan Ekonomi Jemaat periode Juni hingga 16 Juli 2023 membuka penggalangan dana misi berupa sumbangan barang-barang elektronik layak pakai atau yang punya nilai sejarah ya dari Bapak Ibu jemaat. Nanti barang-barang ini akan dikumpulkan, selanjutnya dijual kembali kepada yang berminat dan dananya akan digunakan untuk keperluan misi GKMI Bandung. Kemudian pengumuman yang keempat, PA, pendalaman Alkitab akan kembali diadakan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, jamnya jam 18.30 sampai jam 9 malam. Tempatnya di GKMI Bandung, temanya Yosua, menerima durian runtuh atau, nah Bapak Ibu ini temanya berikut dan terbuka untuk semua jemaat, ditunggu kehadiran. Kemudian pengumuman yang kelima, ini tentang ibadah penutupan bulan keluarga. Untuk info lebih lanjut nanti akan dipaparkan oleh Pak Danu setelah pengumuman ini selesai ya Bapak Ibu. Kemudian yang keenam lanjut, selamat atas kelahiran Orion de Antasena Salmon, anak kedua dari Bapak Erik Salmon dan Ibu Jelin Elisa pada 13 Juli 2023 jam 2 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang ketujuh, selamat ulang tahun hari ini 16 Juli untuk Bapak Amir Chandra dan Saudari Sylvia Angelina Boruta Lingga. Kemudian tanggal 18 Juli, Saudara Jefferson Hamran Situmeang. Tanggal 19 Juli ada Saudara Nulia Deborah Borulingga.
Kemudian tanggal 21 Juli Ibu Hasnah. Kemudian tanggal 22 Juli, selamat ulang tahun untuk Ibu Mei Purnamasari dan Saudari Rema Deborah Uli. Bapak Ibu, ada info tambahan, berita duka telah dipanggil kembali pulang ke surga pada hari Rabu 12 Juli 2023, Bapak Ramlan Huta Barat, kakak kandung dari Ibu Stefania. Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berikut pemaparan untuk penutupan bulan keluarga. Shalom Bapak Ibu, minta waktunya beberapa menit. Kami atas nama majelis dan hamba Tuhan, kami ditunjuk juga sebagai ketua kompak di penutupan bulan keluarga ini di minggu kelima ya, tanggal 30. Jadi saya mohon kerjasamanya seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi sama gembalanya. Kita sudah diberkati, kita juga harus memberkati. Tapi saya mohon kerjasamanya Bapak Ibu bahwa penutupan di bulan keluarga nanti ibadah hanya diadakan satu kali. Dan kita akan mengadakannya berbentuk lesehan. Artinya nanti tidak pakai kursi seperti ini. Karena Komisi Bapak kemarin kita pas ada pertemuan di rumah Pak Budi waktu pas kompak bulan yang lalu itu, kita sepakat di penutupan bulan keluarga ini akan mengadakan botram. Dengan keluarga kami harap karena gereja kita ini kan banyak dari ada suku Jawa, Sunda, yang dari Medan jadi kita pengen botram tapi per keluarga membawa masakan gitu. Jadi artinya nanti kita kumpulkan di gereja, nanti kita ini akan kita buka semai belakang, nanti kita gereja hanya menyediakan nasi ya, jadi nanti lauk pauknya per jemaat. Nanti bagian selatan mungkin aku minta tolong bantuan Bunda Nur untuk mengordinir. Nanti mungkin daerah TKI Ibu Nani, Kopo Perme mungkin saya dengan Pak Gembala nanti mungkin ya. Daerah utara mungkin nanti Bunda Ruth yang akan mengordinir. Daerah timur sini Cibaduyut mungkin bisa juga Bu Nopi atau Pak Dudi gitu ya. Jadi kita akan ibadahnya nanti pakai tikar. Kita akan sampai belakang. Nah nanti masalah penyajiannya saya minta dibantu dengan komisi perempuan. Ya kemarin kita juga udah bicara sama Pak Tapa, nanti semua ibu-ibu akan minta bantuan yang pas hari Sabtu sebelum tanggal 30 itu kita akan mempersiapkan tempat ini. Mungkin bapak-bapak juga akan saya undang, nanti mungkin bersihin daun, tampah karena kita modelnya nanti makanannya pakai, kalau orang Jawa itu tampah ya nanti. Nggak tahu nanti gimana sistemnya mau dibuat. 2 keluarga, mungkin 10 orang atau apa gimana, kita nanti akan menjajar sampai ke belakang sana. Bagi emak-emak mungkin yang nggak bisa duduk di bawah nanti akan kita sediakan kursi di pinggir. Begitu, jadi ya mohon kerjasamanya karena ini Komisi Bapak kemarin tuh ya udah bicara juga sama Komisi Perempuan, kita pengen merangkul. Mungkin saat ini kan ada pasutri, mungkin yang nggak ada pasangan, mungkin yang belum nikah, mungkin yang sudah nikah tapi suaminya sudah dipanggil pulang atau istrinya juga udah dipanggil pulang. Kita pengen merangkul itu semua dan kita pengen keakraban, kekeluargaan di GKM Bandung itu pengen kita nyatakan, bukan hanya sekedar kita mendengarkan firman tapi kita pengen nyoba merasakan. Karena saya tahu di gereja kita ini citra rasanya banyak. Saya pengen nyoba mungkin nanti yang daerah selatan kayak gimana, mungkin gini nanti. Dalam prakteknya mungkin ibu datang ke sini mungkin bawa orek tempe atau upamanya semur jengkol atau sambal goreng pete upamanya. Mungkin ibu juga tidak bisa menikmatinya itu karena nanti modelnya akan dicampur tukar-tukar. Mungkin nanti di dalam juga pas sudah kejadian kita udah melaksanakan itu kita juga nanti akan ada komunikasi dengan mau nyobain yang ini seperti itu nanti kita ini. Mungkin kelihatan rada sibuk-sibuk mungkin rada kayak itu, tapi kita coba, kita pengen merangkul semuanya dapat. Jadi kita mohon kerjasamanya, mungkin nanti kalau upamanya satu keluarga, upamanya saya 4 orang atau 5 orang ya,
bawa minimal ya 5 orang atau 6 orang gitu. Artinya 6 porsi gitu. Jadi artinya supaya tidak ada kekurangan nanti sharing kalau upah ini kurang bisa ngambil dari sini gitu loh. Pengennya seperti itu. Jadi ya mohon didukung. Ini masih ada waktu 3 minggu ya. 2 minggu. Jadi ya mohon kerjasamanya, mari kita coba kekeluargaan ini kita bangun, bukan hanya setelah ibadah kita langsung pulang, tapi kita pengen kebersamaan di gereja GKM ini kita bangun sedemikian rupa. Seperti itu nanti untuk pengumuman berikutnya akan menyusul, untuk minggu depan masih ada kesempatan sekali lagi untuk mengumumkan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya baik, terima kasih Pak Danu untuk tambahannya. Katanya boleh bawa jengkol sama pete gitu. Biar seru ya aromanya. Baik Bapak Ibu yang kasih, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Nanti pujian terakhir segala kemuliaan. Saya persilakan namanya Pak Kemal. Ya, mari Bapak Ibu ya disemangati untuk penutupan bulan keluarganya. Belum saya suruh berdiri Bapak Ibu. Berarti udah semangat pengen pulang nih Bapak Ibu semua. Udah gak sabar di dalam. Saya hanya mau menekankan lagi apa yang dikatakan Pak Danung ya. Jadi yuk disiapkan ya. Saya pengen ngerasain mungkin ya masakan dari keluarganya siapa? Pak Tafa misalnya nanti ya, dia punya ada kekasannya itu dibawa, tapi bawanya jangan ngepas gitu Bapak Ibu ya. Misalnya ya ayam satu keluarganya ada 5, jangan dibawa cuma 5. Kalau bisa dibawa 5 kilo gitu loh ya. Sekalian jualan gitu. Jadi gitu ya. Misalnya keluarganya Pak Agus tuh ada kekasannya tuh apa kaki babi ya Bu ya. Nah itu kalau saya makan ke sana belum 3 kali nambah itu belum teruji gitu ya. Nah itu dibawa gitu ya. Nanti kita akan sharing bersama. Rame, riuh, reda itu nanti ya kita akan nikmatin. Kacau balau enggak apa-apa gitu. Agak berantakan enggak apa-apa mungkin ya. Tapi nanti di situ akan ada kebersamaan kita. Ya merasakan gitu masakannya. Bu Neti gitu ternyata punya kekasan masakan apa. Nanti saya makan gitu ya. Pokoknya bawa obat kolesterol saja Bapak Ibu. Ya pete jengkol nanti enggak apa-apa. Kita nanti setelah. Bapak Ibu tahu enggak ngilangin bau jengkol? Makan pete betul ya. Kalau ngilangin bau pete, makan jengkol lagi ya kan gitu Bapak Ibu ya. Pokoknya kita ramekan itu nanti penutupan bulan keluarganya ya. Kebersamaan kita sebagai keluarga GKMI Bandung gitu ya. Nanti kita akan duduk lesehan, wah bisa bundar mandir makan gitu, ngobrol dengan teman-temannya. Nah itu menarik, saya sih yakin kita bisa pulang nanti dari sini jam 12 malam gitu ya. Karena saking nggak ada makanannya mungkin itu. Oh enggak ya, karena saking riuh redahnya. Baik sekarang yuk bangkit berdiri. Semoga Allah damai sejahtera selalu menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu tetap terpelihara sempurna. Dengan tak bercacat hingga pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang sang sumber pohon pengharapan kekal abadi itu akan memenuhi kamu dengan segala kesukaan dan sentosa di dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya makin kayalah kamu di dalam pengharapan itu oleh sebab kuat kuasa Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan.
Yesus berkati, silakan bersatu teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu.